Oke, kembali lagi di So Jadi Padit, dan kali ini gua mau membahas beberapa pertandingan Premier League ya yang sudah berlangsung, terutama satu pertandingan yaitu Manchester United berhadapan dengan Chelsea. Nah, sebelum kita ke Manchester United, kita bahas dulu pertandingan-pertandingan lain. Itu yang pertama adalah Liverpool. Liverpool mampu menang 2-0 berhadapan dengan Sheffield United. Ya, kalau kita lihat Sheffield ini memang tim yang bisa dikatakan calculated loss ketika menghadapi Liverpool. Jadi Liverpool mendominasi dan sebagainya. Mereka turunkan Endo sejak awal, which is nggak ada masalah. Rotasi, mereka butuhkan rotasi di lini tengah. Ya, everything under control. Van Dijk mampu cetak gol, terus habis itu Szoboszlai 2-0. Mereka tetap mengamankan peringkat 2, itu yang jauh lebih penting ya, mengamankan 3 poin dan mengamankan peringkat 2. Hanya terpaut 2 poin dari Arsenal di puncak klasemen. Tapi Liverpool ini kalau kalian lihat, dibandingkan City, dibandingkan MU, dibandingkan Chelsea, ini adalah tim yang musim ini bisa dikatakan cukup konsisten. Cukup konsisten ya, bersama dengan Arsenal tentu saja di peringkat 1. Mereka cukup konsisten meraih kemenangan demi kemenangan di setiap pertandingan. Apakah selalu main luar biasa? Nggak juga. Tapi at least mereka menang, itu yang kadang-kadang bisa membuat sebuah tim bisa menjadi juara ya. Lu nggak perlu main bagus terus, tapi lu menang every game. Lama-lama kan poin lu banyak. Nah, yang mengejutkan adalah Villa itu menang 1-0 berhadapan dengan City. Skornya tipis, tapi sebenarnya kalau kita lihat pertandingannya, itu Man City asli diobok-obok. Benar-benar, gue pertama kali lihat City itu benar-benar diobok-obok. City cuma melakukan 2 shots sepanjang laga, 2 big chances, 2 shotsnya itu 2 big chances, 2 peluang dari Haaland. That's it. That's it. Gue lupa kapan terakhir kali City benar-benar cuma 2 shots satu pertandingan. Sedangkan Aston Villa itu 22 shots. Kena tiang lah, kena banyak peluang dari Aston Villa. Asli banyak peluang. Dan secara ball possession nggak unggul-unggul amat. City cuma 54%, Aston Villa 46%. Dan kalau di alasan banyak pemain cedera, kalau lihat starting eleven City tetap mewah. Ya kan, masih ada Ederson, Ruben Dias, Walker, Guardiol, di tengah ada Stones, Akanji, di depan ada Bernardo Silva, Alvarez, Foden, Haaland, mungkin Rico Lewis doang yang praktis pemain bench. Sisanya ya pemain-pemain yang berkualitas. Tapi mereka benar-benar diobok-obok oleh Aston Villa. Dan ini membuktikan apa? Bahwa City musim ini memang awal-awal cukup convincing secara hasil. Tapi secara permainan mereka sangat amat menurun. Dengan tidak adanya Kevin De Bruyne, dengan tidak adanya Gundogan, tidak adanya Rodri di beberapa laga, itu sangat berpengaruh terhadap permainan dari Manchester City. Jadi Pep ini memang pelatih yang luar biasa, tapi dia juga butuh alatnya, dia juga butuh pemain yang bisa menjalankan strategi dia. Kalau pemainnya nggak bisa menjalankan, ya susah juga berjalan. Terus kita ke Arsenal dulu kali ya. Arsenal menang 3-4 lawan Luton hari Rabu. Ya, Arsenal juga menunjukkan mental mereka, comeback di menit detik-detik akhir, Declan Rice. Terus tadi subuh Newcastle baru kalah 3-0 berhadapan dengan Everton. Newcastle ini ketika main di home untouchable, mereka tiba-tiba langsung udah kayak Real Madrid ya, mainnya benar-benar ngegas dari awal. Sulit sekali mereka untuk bisa dikalahkan di kandang sendiri, tapi ketika main tandang 180 derajat berubah. Ya, mereka langsung tampak inferior ketika menghadapi Milan, ketika menghadapi kemarin PSG, digempur habis-habisan. Ya, dan kali ini Everton mampu meraih kemenangan 3-0. Everton ini kan butuh poin-poin juga, karena mereka kemarin menghadapi pengurangan 10 poin. Sekarang mereka sudah ada di peringkat 17, sudah aman dari zona kan, setelah meraih kemenangan menghadapi Newcastle. Jadi Newcastle ini masih sangat tidak konsisten, terutama perbedaan bermain di kandang dengan tandang itu sangat berpengaruh. Dan di sisi lain, Tottenham Hotspur kembali 5 pertandingan mereka tidak meraih kemenangan dan kalah kali ini kembali di kandang menghadapi West Ham United. Ya, West Ham ini peringkat 9 loh, bukan hebat-hebat amat, enggak, tapi Tottenham Hotspur dengan absennya beberapa pemain ternyata ya pengaruh sekali 5 pertandingan terakhir. Tidak ada Maddison, tidak ada Papesar di tengah, terus di backnya juga ya kali ini Romero main, tapi kan sebelumnya tidak main. Ya kan, yang main itu Emerson sama Ben Davies, itu ngaruh banget. Jadi ya Spurs sangat amat ngedrop
5 pertandingan terakhir cuma 1 kali imbang, 4 kali kalah, kena comeback pula semua. Dan sekarang berada di peringkat 5, poinnya sama dengan MU loh, 27 poin. Jadi ya kita lihat aja, ini persaingan untuk 4 besar masih sangat terbuka. Dan ya, gue mau bahas MU Chelsea, ini terakhir. MU itu diterpa banyak masalah sebelum lawan Chelsea. Pemain katanya inilah, nggak percaya Ten Hag lah, media diblokir dan sebagainya. Tentu saja pressure terhadap MU ini besar. Contoh kalau misalkan MU main jelek dan kalah lawan Chelsea, wah, media yang di-ban sama Ten Hag pasti akan nyerang balik. Nyerangnya berkali-kali lipat. Oh, ternyata benar kan apa yang kita tulis dan sebagainya. Ya kan? Maka dari itu MU dalam pertandingan kemarin itu punya motivasi yang sangat luar biasa. Squad mereka punya motivasi yang sangat luar biasa untuk bermain baik, untuk meraih kemenangan, untuk memberikan segalanya di pertandingan kemarin. Ya. Dan yang bagusnya lagi adalah dari pemilihan starting 11. Pemilihan starting 11 tidak ada yang namanya Martial dan juga tidak ada yang namanya Rashford. Ini berpengaruhnya bukan berpengaruh lagi, berpengaruh sekali. Asli berpengaruh sekali. Dimainkan Højlund sejak awal, dimainkan Garnacho di kiri, Anthony di kanan. Ini ngaruh dibandingkan Rashford yang bermain di kanan, kiri, tengah. Wes, dia dimain di mana aja, hancur-hancuran. Dan dari detik awal, MU ngegas. Chelsea nggak bisa pegang bola lebih dari 5 detik. Lini tengah mereka sulit untuk pegang bola. Ketika dipegang bola, dipres 4, 5, 6 pemain oleh MU. Secara kompak ngepresnya. Sehingga Caicedo dan Enzo nggak kelihatan sama sekali. Mereka sulit untuk keluar dari tekanan. Passingnya banyak yang salah. Apalagi lu punya lini depan yang nggak bisa pegang bola. Jackson, Mudryk, Sterling pun main amburadul di pertandingan kali ini. Ini nggak bisa pegang bola. Sehingga dengan mudah MU mampu mendapatkan ball recovery lagi. Mereka bisa recovery ball lagi. Mereka terus melakukan tekanan. Babak pertama begitu banyak peluang MU. Tapi cuma 1 gol. Ini yang menjadi problem. Finishingnya menjadi problem. Dan juga penalti nggak masuk pula. Sanchez mainnya lumayan luar biasa di pertandingan kali ini. Ada 7 save dilakukan oleh Robert Sanchez. Jadi MU itu benar-benar totally mendominasi. Mereka bermain sangat baik. Chelsea dapat berapa kali counter, gue paham. Dan ini kembali lagi membuktikan bahwa kualitas Mudryk dan Nicholas Jackson ini tidak layak main di Premier League. Asli tidak layak main di Premier League. Berapa kali momentum hilang karena mereka. Mudryk dapat 2 peluang clear chances, hilang. Jackson, depan gawang lu tinggal tap in, lu masih kontrol, udah gitu kontrol kejauhan. Gua nggak ngerti. Asli gua nggak ngerti nih pemain dapat dari mana. Dan golnya pun berdasarkan skill individu dari Palmer, bukan asis dari Mudryk. Mudryk asis oke, tapi cuman ya passing biasa aja. Palmer yang harus ngelewatin, dikawal berapa pemain, dia pressing. Itu juga mungkin Onana harusnya bisa dapat, cuman Onana ini kan kita tahu bahwa kiper ini sangat tidak konsisten secara penampilan. Lebih banyak amburadul daripada bagusnya. Jadi ya it happens, 1-1 di babak pertama. Tapi MU sangat amat layak unggul 3-1, 4-1. Itu bisa sangat terjadi di babak pertama. Di babak kedua nggak kendor. Ini luar biasanya. Gue baru pertama kali lihat MU tidak kendor 90 menit. Secara intensitas permainan, secara kualitas permainan. Itu di pertandingan kemarin. Kelihatan pemain ini punya motivasi yang sangat berlebih. Sangat amat berlebih. Amrabat sebagai jangkar luar biasa. 2 winger kerja keras. Anthony Garnacho bener-bener eksplosif. Bruno Fernandes sangat kerja keras. Terus McTominay juga, oke, McTominay nggak terlalu kelihatan di tengah, tapi dia selalu ada di kotak penalti untuk bisa menghadirkan ancaman-ancaman. Højlund pun kerja keras walaupun dia nggak dapat banyak supply. Maguire kembali solid. Semua pemain hampir main bagus kecuali Lindelof. Kelihatan memang berapa kali masih ada space-space di babak pertama, makanya dia kan digantikan oleh Reguilon. Dari situ lebih stabil. Chelsea babak kedua, ya, mungkin ada momentum di mana Chelsea bermain lebih berbahaya, tetapi mereka nggak punya finisher. Ini yang menjadi permasalahan. Ketika Sterling drop, maka disitulah tidak ada pengganti yang bisa mencetak gol. Nicholas Jackson, Mudryk nggak bisa diharapin. Palmer ujung-ujungnya. Ya Palmer juga bukan pencetak gol di City pun, dia bukan pencetak gol utama, jadi nggak bisa salahin dia juga. Jadi secara overall, iya, MU sangat amat layak menang. Sangat amat layak menang. Menang 2-1, gol dua-duanya dari McTominay. Bisa lebih dari 2, itu 4-5-2, itu skornya, itu nggak heran gue. Itu bener-bener banyak dan bener-bener bagus sekali MU dalam hal permainan. Dan semoga ini bukan motivasi 1 match doang.
Semoga ini bisa dilanjutkan nanti ketika MU bertandang ya kalau nggak salah. Main di kandang lagi lawan Bournemouth. Ini harusnya bisa dilibas. Sebelum mereka menghadapi ujian yang sesungguhnya lawan Munchen. Mereka butuh 2 pertandingan. Ya, lawan Chelsea sudah, lawan Bournemouth mereka butuh kemenangan dan bermain bagus supaya moral mereka sedang dalam performa yang luar biasa menjamu Bayern Munchen. Dan bukan hal yang tidak mungkin mereka mampu meraih kemenangan lawan Munchen. Kalau penampilan mereka bisa konsisten seperti pertandingan lawan Chelsea. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita akan balik lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola.